seperti apa. Nah, ada beberapa program pokok yang saudara-saudara akan melaksanakan berdasarkan potensi dan kebutuhan saudara-saudara. Tetapi RPJMDes itu harus memiliki sinkronisasi dengan RPJMDE. RPJMD saudara-saudara harus sinkron dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara. Jangan kita perintah lain, mau dibikin lain. Sudah harus kata. Karena apa? RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dia harus sinkron dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara. Begitu juga RPJMD Provinsi Maluku Utara harus sinkron dengan RPJMD nasional. Dituruni. Sehingga dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa itu memiliki prioritas-prioritas dan kesegaman terhadap apa yang dikerjakan. Apa yang menjadi prioritas kita sekarang? RPJM nasional mengalokasikan untuk prioritas Kabupaten Halmahera Utara. Itu ada beberapa hal. Yang paling disebutkan adalah hilirisasi kelapa dan pala. Itu RPJM. Nah, kalau itu maka kita juga harus mengarah bagaimana supaya ada peningkatan produksi kelapa di tahun-tahun yang datang. Karena pemerintah mengarah kepada hilirisasi kelapa. Pertama, kita harus melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kelapa. Yang kedua, melakukan peremajaan untuk menambah jumlah. Dan yang ketiga, kita melakukan perluasan lahan tanaman kelapa. Itu arahan khusus. Karena itu peraturan daerah tentang hilirisasi telah kita sahkan, dan di dalam peraturan daerah hilirisasi itu artinya bahwa semua produk kelapa yang ada di Halmahera Utara harus diolah di Halmahera Utara. Tidak boleh bawa keluar yang bahan baku mentah. Harus diolah paling kurang setengah jadi dari kopra baru dibawa keluar. Dalam rangka desa. Yang kedua, ada beberapa program-program pokok untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan di program nasional yang turun ke provinsi dan harus turun ke desa. Kasdi batata yang kemarin itu yang dong bilang di debat kandidat dong bilang kasdi deh padi ladang sebagai salah satu upaya untuk melakukan ketahanan pangan. Kita jangan bilang ini orang yang bicara padi itu kadang-kadang dokter alami padi itu tersama-sama. Kalau sawah itu hari ini panen, besok bisa tanam lagi. Tapi kalau padi itu tahun satu kali, November Desember baru buat tanam. Ini sekitar 4 bulan baru buat PT. Jadi kalau tahun cuma tahun satu kali buat tanam, kira-kira tuh bisa. Karena itu kita manfaatkan sekarang produk-produk lokal kita yang bisa tahan. Kalau kasus kita lihat orang tanam angka ke atas 2-3 hari dia sudah biru. Bisa. Dalam rangka ketahanan pangan, hari ini saya instruksikan semua camat dan kepala desa bikin gerakan. Satu gerakan namanya gerakan menanam pisang 50 pohon per kakak petani di desa. Susah itu dia kan ada. Karena susah saya penanya, tapi itu doi. Kita memandangnya kayak gitu barang, tapi hari ini pisang biar ngana bawa 10 trek hari ini, ngana bawa ke Ternate, bawa di Medan sampai ke sana, sampai 2 jam selesai. Tapi kita tidak perhatikan
Kita cari itu yang susah-susah itu, yang bagus-bagus. Taruh jadi dulu. Coba pisang tanam kelapa, taruh di muka rumah saja. Untuk besar kemari pasti dong. Karena itu dalam rangka ketahanan pangan hari ini kepada semua desa dan camat saya perintahkan untuk menggerakkan masyarakatnya. Di desa rata-rata kan punya kelapa ada. Tanam pisang itu kan tidak butuh lahan khusus. Di bawah pohon kelapa media hidup. Iya kan? Tara perlu cari lahan khusus.